Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Safira Apensa. Dan hari ini senang banget dan puji Tuhan dan bersyukur banget untuk bisa memasuki bulan Desember dengan penuh sukacita. Dan di bulan ini penuh dengan tema adalah Natal. Nah, Natal itu adalah sukacita. Natal itu adalah hari kelahirannya. Dan semoga di Natalan ini, setelah Natal, semua bisa membaik lagi, semua bisa berjalan dengan normal lagi. Dan bisa normal lagi, nggak ada corona, dan semua sehat-sehat, dan itu semuanya bisa menjadi kembali kenangan seperti dulu lagi. Dan tidak menjadi yang penyakit corona kita nggak bisa keluar dan lain-lain. Tetapi jangan lupa untuk selalu bersyukur di bulan ini, karena di bulan ini adalah bulan ini yang penuh dengan tema Natal. Karena kita harus bersyukur, bersukacita, dan apalagi kita juga apapun yang terjadi tetaplah bersyukur, karena apapun yang kita jalani Tuhan itu berikan kepada kita. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan kemarin itu level 2 bintang 3, dan juga level 1 juga bintang 3. Nah, hari ini aku bermain level 3 dengan soal yang kesulitan. Jadi ini kita bisa atur soal-soal ada 3 bagian, yaitu normal, sulit, dan juga biasa. Nah, jadi kalian bisa atur-atur, ini cocok untuk kalangan pemuda. Kalian bisa juga untuk atur mau yang sulit, mau yang normal, mau yang gampang. Nah, kalian di situ juga bisa mengasah otak kita, jadi bisa menambah wawasan dan menambah ilmu. Nah, untuk permainan kuisland ini tidak untuk hanya kelas SMA, kelas SMP, tidak, no, tapi bisa di semua umur, baik TK, baik SD, SMP, SMA, dan dewasa. Karena ini ada juga menentukan umur, jadi kita bisa tentukan umur kita, dan soal itu sesuai dengan umur kita. Jadi kita sesuai dengan umur kita dan sesuai dengan pengetahuan kita, seberapa kita kepintaran kita. Nah, yuk kita lanjutkan di level 3 dengan soal yang sulit. Nah, kita lihat hari ini bintangnya berapa. Oke, sekarang kita bermain ya guys. Aku udah dekat. Nah, ini cocok banget dan seru banget. Dan ini juga bisa dimanapun berada, di saat kalian lagi nggak ngapa-ngapain, kalian bisa mengasah otak kita. Apalagi kalau ada ulangan mendadak, nah bisa belajar di sini, Quizland. Oke, kita bermain di level 3. Nah, ini dia ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, sekarang kita level 3. Nah, koneksi sedang dibuat. Oke, seperti biasa soalnya dan juga seperti biasa pelajarannya berbeda-beda dan poin juga berbeda-beda. Nah, kita lihat hari ini bintangnya berapa, dan kita lihat apakah sesulitnya benar-benar sulit, karena aku udah ngatur soal yang sulit. Oke, kita lanjut. Apa itu sindrom Stockholm? Suatu kondisi usus tulang psikologi dong. Stockholm Syndrome diperkenalkan oleh seorang kriminolog, Nils Bregerud, berdasarkan kasus perampokan bank yang terjadi pada 1973 di Stockholm, Swedia. Oke, kita lanjut. Oke, nilainya 6. Seperti biasa berbeda-beda poinnya. Oke, kita lanjut ini. Apa arti disleksia? Disleksia, gambarnya buta warna, gila, takut siput.
Gangguan membaca kayaknya ya. Oke. Gangguan membaca. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengajar. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Nah, di sini tuh disleksia itu kayak bisa juga efek dari umur kita, kayak tua-tua, ada yang tua-tua juga jauh gak bisa gangguan membaca karena mungkin udah tua dan matanya minus. Oke, kita lanjutkan. Nanti. Oke, aku pilih ini. Apa arti postpreness? Postpreness. Apa itu? Kilatan cahaya saat menggosok mata kita yang tertutup. Siap tambahan untuk meningkatkan soda minuman. Bukaan kecil di korona matahari. Penyakit paru-paru. Ini kali. Kilatan cahaya saat menggosok mata kita yang tertutup. Saat kita menggosok atau memejamkan mata, muncul cahaya putih atau corak berwarna tak beraturan. Ini seperti kayak di saat aku lagi bangun tidur tuh. Tidur terus tiba-tiba tuh terang. Oke, kita lanjut. Gambar topeng. Berapa tahun ulang tahun pernikahan emas dirayakan? Berapa tahun ya? Tahun emas dirayakan 50 tahun kali ya. Pernah mendengar pernikahan Krakatau emas? Nah, dalam merayakan ulang tahun pernikahan pun ada nama peringatannya. Nama peringatan tersebut yang nantinya dijadikan sebagai tema dekorasi ulang tahun pernikahan atau tema kado pernikahan. Oh, ada yang banyak disebutkan. Oh, ulang tahun pernikahan ke-5, pernikahan kayu, ke-10, pernikahan timah, ke-15, pernikahan kristal, dan lain. Tiongkok, perak, mutiara. Wow, luar biasa. Kita lanjutkan. Aku pilih yang wajah-wajah. Apa itu permainan Blue Whale? Blue Whale. Blue itu biru, whale itu paus, berarti paus biru. Berarti petualangan paus laut dalam, permainan berburu Moby Dick, permainan bunuh diri, paus pembunuh saat bermain. Permainan bunuh diri kayaknya. Ya. Permainan bersifat tantangan ini berhasil bikin geger masyarakat. Ada sejumlah pendapat yang berbeda tentang asal muasal blue whale atau paus biru. Oke, kita lanjutkan. Aku pilih yang ini. Berapa banyak petir menyambar tiap detik di seluruh dunia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 100 kali ya, bisa jadi ya 100 dong. Saat musim penghujan sering terdengar suara petir. Petir atau disebut kilat atau juga bisa disebut halilintar merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi pada saat adanya hujan. Nah, kenapa aku jawabnya 100? Karena itu setiap ada petir di musim hujan itu kita nggak bakal hitung. Jadi pasti banyak lah. Nah, dari 3 ini ada 25, 50, 100 ya pasti banyak lah 100. Nggak mungkin 25, nggak mungkin 50. Karena ditanyakan adalah berapa banyak petir menyambar tiap detik di seluruh dunia. Oke, kita lanjutkan. Oke, aku pilih ini. Apa nama ikan yang memiliki ekspresi wajah sedih? Big blowfish thunder carp. Blowfish kayaknya. Pernahkah kamu tahu kalau di dunia ini ada ikan yang berparas buruk? Yap, tentu saja ada.
ikan laut dalam yang bernama blowfish. Ini begitu buruk, bahkan tidak mirip ikan sekalipun. Bentuk dari ikan ini seperti muka yang sedih dengan hidung besar, serta keseluruhan fisiknya basah, lantaran terlihat memiliki tekstur seperti jelly. Jelly. Oke, kita lanjutkan. Oke, aku pilih yang ini. Dari mana asalnya tequila? Aku nggak pernah minum tequila. Aku nggak pernah dengar tequila itu apa. Sepertinya ini kali ya, Amerika Serikat bisa jadi ya. Oh, Meksiko. Tequila adalah minuman distilasi yang terbuat dari tanaman agave yang dibuat di sekitar kota Tequila, 65 km 60 mil barat laut Guadalajara di daerah pegunungan di negara bagian Jalisco di barat Meksiko. Sorry guys, karena aku nggak pernah minum tequila itu seperti apa, belum pernah dengar, dan juga belum pernah lihat tequila itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Oke guys, ada iklan. Jadi kita tunggu. Seperti biasa, kita kalau main Quizlet ini harus ada paket atau data. Jadi karena setiap soal-soal yang dari Quizlet ini itu terhubung dari seperti kayak Google gitu. Oke, kita tunggu ya guys. Oke, nilainya 0 salah 1, gak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Apa itu sindrom Mukasey? Infeksi jamur jenis influenza, gangguan psikologi jenis kanker, gangguan psikologis paling ya. Sindrom Munchausen adalah istilah untuk penyakit mental di mana orang menciptakan gejala atau penyakit pada diri mereka atau anak mereka mendapat investigasi, penanganan, perhatian, simpati, dan kenyamanan dari tenaga medis. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, aku pilih ini. Komet apa yang pertama kali terlihat pada 240 SM dan kembali setiap 74 sampai 79 tahun? Komet Halley bilang ini Halley kali. Hal yang membuat komet Halley begitu terkenal dan istimewa yaitu kemunculannya saat melintasi bumi hanya terjadi pada 75 sampai 76 tahun sekali. Oke, kita lanjutkan. Komet Halley itu kayak memiliki bentuknya itu mata telanjang gitu. Atau lebih lengkapnya kalian bisa cari di Google. Tanya Mbah Google. Oke, kita lanjutkan. Apa golongan darah manusia ABO atau RH yang paling jarang di dunia? AB negatif pasti. Karena apa? Yang teman-teman aku aja semuanya itu golongan darahnya itu O dan B. AB-nya nggak ada. AB-nya tuh cuman paling tuh 3 orang, 5 orang, nggak banyak. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasa aku salah satu. Semoga soalnya tidak sulit. Apa arti allodoxaphobia? Takut berpikir, takut kepada kucing, takut kepada opini orang lain, takut kebebasan. Takut berpikir kali ya. Oh, takut kepada opini orang lain.
Allodoxyphobia ialah rasa takut akan mendengar opini dan pendapat orang lain. Allodoxyphobia berasal dari bahasa Yunani, yakni allo itu artinya berarti berbeda, dos itu artinya pendapat, dan phobos yang diambil dari nama dewa ketakutan dari Yunani. Fobia itu adalah tergolong sebagai fobia langka yang dapat diderita manusia. Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasa ada iklan. Memang ada iklan karena itu ada data gitu. Kalau nggak pakai data nggak mungkin bisa main kusen karena soal-soal itu juga harus pakai data. Oke. Ini aplikasi Like ya. Like dan TikTok lebih rame ya guys. Oke. Kita lanjut. Salah 2 guys. Semoga bintang 3 dan salah 2 saja. Reaksi apa yang terjadi ketika listrik melewati air? Sintesis, dekomposisi, katalisis, elektrolisis. Nah, aku jawabnya elektrolisis. Kenapa elektrolisis? Karena kalau elektro itu kan kayak elektronik, lisis. Nah, dari sini tuh dia itu kan listrik melewati air, berarti elektrolisis. Nah, kita lihat, elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Nah, jadi kalau kita kayak kimia itu kan masukin, itu kan harus ada listriknya juga, pasti. Nah, jadi jawabannya elektrolisis. Oke, kita lanjutkan. Gambar topeng. Manakah dari seniman berikut yang lukisannya paling banyak dicuri? Pablo Picasso, Francisco Goya, Rafael, Michelangelo. Pablo Picasso. Nah, karena kalau Pablo Picasso itu aku pernah dengar dari mana ya waktu itu ya. Paling kalau nggak salah tuh aku sering baca Google ya kalau nggak salah ya, tentang seniman-seniman waktu pelajaran SBK kalau nggak salah. Ini dia, Pablo Ruiz Picasso lahir pada tanggal 25 Oktober 1881. Meninggalnya itu tanggal 8 April 1973 pada umur 91 tahun. Adalah seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Wow, luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke, nanti guys.